mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semuanya, teman-teman pembelajar Alkitab. Thank you sudah bergabung sore hari ini di dalam Facebook live streaming kita. Apa kabar semuanya? Saya mau menyapa Ibu Rode Antonia, sudah siap belajar sore hari ini. Halo Pak Tikno, salam ke Shana, Yehuda, Yudan, dan juga salam ke Roy. Oke, kita masih bergabung ya. Thank you untuk Ari Ingrid yang melayani juga sore hari ini. Hai Linda, Surabaya udah siap ya. Salam Pak Handoyo, Ibu Elizabeth, dan semua cece-nya si Linda di Surabaya. Thank you Lin. Thank you juga untuk Stani Femi Karuna. Shalom, salam kenal Ibu Stani dari Jakarta apa dari luar kota. Terima kasih untuk bergabung di Bible Study ini. Thank you Inge, ini waktu untuk kamu rest. Sambil belajar firman rest, oke? Supaya badannya fit. Dan salam kenal kepada Sheki Lera dari Sorong. Wah, luar biasa ya. Di mana di Sorong? Saya dulu sering sekali ke Sorong. Senang sekali bisa berkenalan lagi dengan jemaat Tuhan yang terkasih dari Sorong. Thank you ya untuk bergabung. And Dwi Deborah, shalom, salam kenal. Thank you untuk bergabung di Bible Study kami. Dwi dari kota mana Dwi? Boleh kenalan ya. Thank you Ibu Ratna yang sudah siap untuk Bible Study kita. Juga saya disemangati dari Switzerland nih, dari Ibu Carup Anik. Siap belajar juga. Wow, thank you so much. Saya senang tuh ada tulisan kata-kata siap belajar. So exciting. And terima kasih untuk semua jemaat Tuhan terkasih yang melayani para tamu-tamu kita dari Sabang sampai Merauke, juga dari Switzerland, dari luar negeri, dari Labuan Bajo, dari ke Kalimantan, ke NTT, ke Sumatera, ke Sulawesi. Wow, thank you so much ya. Dr. Fifki, apa kabar Dr. Fifki? Sudah berapa cucu Dr. Fifki? Senang sekali loh dikunjungi dan ngikutin pelajaran ini. Saya sangat diberkati. And Ibu Bethesda juga thank you untuk bergabung kembali. Halo Ibu Feni Ong, terima kasih untuk bergabung sore hari ini. Bagaimana dengan teman-teman yang lainnya? Apakah Patmini sudah bergabung? Ragini juga. And Ibu Tong Limian, thank you so much. Selamat sore, kita di Bible Study hari ini ya. Halo Kencong, apa kabar? Sudah terima day by day-nya? Bagus, salam menjingjing ya. Halo Ibu Li Fong, apa kabar? Saya senang sekali Bu Li Fong ini rajin sekali, oke? Dan Pak Waluyo juga. Kabar baik semuanya ya. Bergabung dari Bintaro. Oke, nanti kita atur ya waktunya untuk kita bisa sharing bersama, mendengar kesaksian Pak Waluyo yang luar biasa. Dihampiri Tuhan itu nggak bisa lupa ya. And Antonius Wijaya, haleluya, kembali semangat ya belajar Bible Study. Ibu Tong dari kota mana ya? Lupa aku, Ibu Tong Limian. Thank you untuk selamat untuk bersemangat mau belajar juga. And Ibu Irentan, waduh, aku senang sekali ngelihat video-video klip Anda pergi ke driving in Phoenix, Arizona, ke Tucson ya, luar biasa, so it's a nice view. And Ibu Juliana Mose dari Manado, salam kenal Ibu Juliana. Terima kasih untuk bergabung di Bible Study sore hari ini. Salam juga Pak Suranto yang rajin juga nih. Ibu Esther, thank you untuk pelayanannya. Halo Ratna Patmajaya, siap ikut Bible Study juga. Thank you so much. And dari Serpong, Angie Samudra, thank you so much. Dari Timika Papua, welcome back Ibu Steni Femi Karuna. Dari Timika, senang sekali bisa berjumpa di sini. Ina Essing dari Talaut.
Wow, terima kasih sekali Talaut untuk bisa bergabung dengan kami di sini. Dan Dino Herdawahani, salam sejahtera juga. Yati Riwu, thank you untuk bergabung Ibu Yati Riwu. Dari kota mana ya Bu Yati Riwu ya? Baru kenalan saya ini nama ini. Terima kasih untuk bergabung di Bible Study kita. Dan ke Peter Yobel, San M, Shalom dari Desa Tengah Minahasa Selatan. Salam kenal, thank you untuk bergabung di Bible Study kita, belajar Alkitab ya, untuk mengerti supaya kita bisa masuk ke dalam suatu perjalanan hidup sehari-hari dengan Roh Kudus melalui firman-Nya. Ibu Triani, ada teman-teman baru kita nih dari Sorong juga. Ibu Triani apa kabar? Bagaimana cuaca di Sorong? Terima kasih ya untuk giat belajar. And thank you Ibu Juliana Moses, siap belajar ya. Uti sudah siap dengan catatannya. Sudah dapat hadiah ulang tahun, kadonya hari ini, buku-buku dari Ruth Haley Barton. Itu buku panduan saya juga, pegangan saya, bagus sekali itu. And Christine, Shalom. Christine dari mana? Dari BSD, dari Jakarta atau dari mana? Ina Eseng dari Betani Talaut, Tua Batu. Bagian Tua Batu kayaknya saya belum pernah tuh mampir ke situ. Ada Shani Asa, Shalom. Jeremy Mahendra dari Madiun. Apa kabar Madiun? Terima kasih untuk sudah bergabung Madiun. And Andre Salam Yapar dari Surabaya. Andre, Shalom, salam kenal. Thank you so much Ayi Heri dari Madiun. Wah, teman-teman Madiun ya. 2 kali ini saya lihat nama-namanya sudah bergabung kembali. Terima kasih banget. Saya senang kita semakin banyak yang mengerti bagaimana cara Tuhan membesarkan kita, memuridkan kita. Semakin kerajaan surga itu ditegakkan dan disebarkan, diekspansikan ke seluruh Indonesia melalui Anda semua. Karena Anda tahu caranya Tuhan mau kerjasama dengan Anda itu gimana. Right? Ayi Heri, Madiun, Saryana, selamat sore juga. Saryana dari kota mana? Kayaknya namanya baru ya. Selamat bergabung di dalam acara sore ini untuk Bible Study. Shani Asa dari Manado. Oke, Shalom. Apa kabar Pak Erikson Togatorop? Apa kabar? Selamat sore juga. Selamat bergabung di Bible Study lagi ya. And Pak Ian, selamat sore. Udah siap catatannya ya. And Sylvia Lera, apa kabar? Terima kasih bergabung kembali. Mindo Si Hombing dari Kalimantan Tengah ya, bukan Tenggara ya. Terima kasih. And Pesoy Nawam Reh dari Depok. Salam kenal, terima kasih untuk bergabung. Puji Lestari, siap belajar juga hari ini. Oke. Wow, teman-teman senang sekali ya. Erika Tan, apa kabar? Kita berdoa supaya kita bisa menyelesaikan sesi bagian ini, Selah, sampai bisa menjadi hidup dengan sabat. Oke, kalau nggak biasa Selah, susah untuk sabat. Hai Max dan Connie Manado, apa kabar? Thank you, kita berdoa ya. Lord Jesus, senang sekali kami bisa berkumpul sore hari ini. Terima kasih kau gabungkan kami semua, Jakarta dan seluruh wilayah dari provinsi di Indonesia. Terima kasih untuk saudara-saudara, anak-anak Tuhan, orang-orang Indonesia di Switzerland, di Amerika Serikat. We are so blessed. Kami senang sekali Tuhan. Kami berkati semua umat-Mu supaya Roh Kudus buat kami masing-masing dimanapun kami berada, dari Sabang sampai Merauke, bisa mengenal suara Tuhan, bisa mengenal hadirat-Nya. Buat kami ototnya kuat untuk bisa menanti Tuhan dengan benar. Melalui solitude and silence, tidak ada jalan lain kecuali hidup bersama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus melalui jalan hidup yang dimodelkan Yesus. Tidak saja kami didewasakan, dimuridkan, kami diubah dari glory ke glory, dari hari ke hari. Thank you so much untuk sabar dengan kami. Terima kasih kau nggak memburu-buru kami. Thank you Lord for your loving kindness. Kasih-Mu yang tak berkesudahan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Wow. Tadi ada siapa di Moko Daser, siapa ya? Vince ya? Thank you untuk bergabung dari Probolinggo ya. Aduh, senang sekali kalian bisa bergabung di sini. Siapa tuh? Ruth
Terus Hai Nonce, halo Nonce Probolinggo, thank you Nonce, salam ke Papa ya, Papa Yance, salam ke kakakmu, Stefan, Vince, Tante Louis, salamin semua ya, thank you so much dan Pasar, thank you so much untuk teman-teman yang belum saya sebut nih namanya ya, nanti kita lanjutin deh. Anyway, Anda ingat ya, kita fokusnya pada perhentian di masa kini. Semakin levelnya tinggi sebetulnya semakin enak buat kita kalau kalian tuh ngerti bahwa ritme hidup pola cara Tuhan memuridkan umatnya keluar dari Mesir. Kalau kita keluar dari sistem duniawi masuk ke tanah perjanjian, kita tuh selalu masuknya ke padang gurun dulu, sama seperti Yesus dibaptis Islam di Sungai Yordan. Selalu udah nunggu 30 tahun keluarnya, dibawa masuk lagi puasa 40 hari 40 malam, dan dibawa ke padang gurun laginya untuk dicobai iblis atas kehendak Roh Kudus. Nah, itu terjadi di padang gurun. So what is this mystery about the wilderness? Apa dong misterinya tentang padang gurun ini? Anda mesti pelajari ya, si Paulus juga dibawa ke padang gurun. Nggak ada yang nggak dibawa ke padang gurun. So you have your wilderness di masa pandemi, global pandemi COVID-19 ini. Satu hal, ada si virus gentayangan terus ya. Saya baca tadi pagi di Eropa lagi menanjak lagi pemaparannya. Tapi di Indonesia lagi kalem. Nah, kalau rakyatnya kalem sebelum Natal ini, pasti si virusnya juga resting. Kali virusnya capek juga kali ya. Anyway, kita jangan buang-buang uang, jangan buang-buang waktu, spend in the presence of the Lord. Bikin Mazmur 90 is your way of life. So, kita sudah membahas bahwa Sabat adalah obat satu-satunya anti-ansietas yang diciptakan oleh Allah dari sistem di Mesir atas kuasa penindasan controlling spirit dari si Firaun yang yang menciptakan sistem kerja di mana bangsa Israel, si orang Ibrani itu, mereka tuh komoditas, mereka tuh barang, benda, mesin. Mereka bukan manusia loh, nggak dianggap sebagai manusia dan harus kerja memenuhi kuota dengan gaji minim. Nah, itu blue collar, low level, low paying job tuh. Ada kan sampai hari ini negara kayak gitu kan? Nah, oke. Mereka bukan manusia, nggak dianggap kayak manusia sama sekali. So, di mana ada pemerintahan Allah hadir, which is di Mesir kan hadirnya Allah melalui Musa, correct? 10 tulahmu dikalahkan oleh kuasa Allah. Sampai terakhir Paskah pertama, di Keluaran 12, masuk ke malam-malam mereka keluar dari Mesir, membawa semua jarahan kekayaan, the best of the best dari Mesir, right? Emasnya, kain lenaknya, tembaga, peraknya. Mereka menyeberang Laut Merah dengan kereta 600 kereta Firaun, kereta kudanya. Pada menguber buruh. Aduh, udah babak belur, reot-reot, bekas digebukin sama pekerja rodi. Tapi Allah melakukan suatu perbuatan kolosal. Dia meniup napasnya semalam-malaman dan Laut Merah terbelah dua. Mereka 3 juta orang Israel atau 650.000 laki-laki menyeberang on foot. Mereka berjalan di dasar samudera Laut Merah. Seperti berjalan di padang gurun kering. Dan kiri kanannya temboknya adalah air. Dari bawah ke atas. What a sight, man. Itu kalau saya ngalami itu bisa lupa Mesir kali. Tapi kalau mereka nggak lupa Mesir, ingetnya luar biasa dan lupa Tuhan. Aduh. Tapi ini kan ditulis untuk pembelajaran kita loh. Hati-hati loh, kita juga begini. Nah, di mana ada pemerintahan Allah hadir di situ? Di padang gurun kan ya. Pemerintahan Firaun tuh berhenti karena kan si Firaun terkubur dengan kereta kudanya. Saudara, saya tuh tidak ada memori lagi, nggak bisa diuber sama Firaun yang itu. Dan di sana, di padang gurun, bukankah tersedia peristirahatan oleh Yahweh? Karena Yahweh juga istirahat, melawan pola pikir kerja keras yang mencemaskan mereka gara-gara sistem Firaun. Itu 430 tahun kayak gitu loh. Kira-kira udah terajut di otak mereka belum ya? Memori mereka itu otak amigdala mereka tuh ya, limbik amigdala hanya ada memori emosional dengan kerja keras dan ansietas itu. Nah, obat melawan ansietas itu adalah perayaan Sabat. Ini jalan alternatif dari kehidupan gayan,
terus muter-muter hanya ngurusin nafkah sambil badan disiksa, sambil kecapean. Itu namanya yang dikenal oleh Robert Kiyosaki, dia sebut gaya hidup rat race cycle, okay? Siklus rat race yang menghasilkan rat race anxiety. Gaya hidup ini sangat menuntut kita. Aduh, kayaknya kalau nggak berbuat ini kita nggak kurang. Itu bikin kita sibuk chattering, ada iklan-iklan nonstop berdatangan terus, timbul ya, jual makanan, ya jual pembersih lah, jual apa aja, obat sabun apalah, segala macam dung masuk di sosmed ya. Terus juga ada pertandingan sport. Akibatnya di weekend yang mestinya itu Shabbat Shalom bagi umat Tuhan, nggak jadi istirahat deh, sibuk nonton. Nah, ini ternyata menjadi dosa umat Israel di padang gurun. Akibatnya mereka melanggar Sabat Allah. Nah, ternyata waktu dilanggar, kalau Anda baca Keluaran 16, Allah murka. Kenapa kok Allah murka? Sebab ini akan bikin, kalau tidak melakukan Sabat dan melakukan mini Sabat melalui day by day, Anda akan udah otomatis tanpa mikir, karena udah kerajut kan sistemnya di kepala kita, otak kita. Kembali ke sistem recycle. Kerja cari uang, bayar cicilan, bayar utang, belanja ini untuk kebutuhan sehari-hari, gesek plastik. Kemudian kerja lagi, dapat gaji untuk nutupin apa yang kita pakai untuk sebelumnya. Terus, ini suatu gaya hidup perhambaan. Allah nggak memberikan kita perhambaan lagi loh. Kita diberikan kemerdekaan. Nah, bagaimana hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan? Supaya kita bisa hidup menyembah Allah, dan Allah sebagai Bapa kita menjadi provider kita. Jehovah Jireh, El Shaddai. Di Ibrani 3 ayat 17-19, saya mau mundur ke sini sebentar ya. Anda perhatikan baik-baik ya. Dan siapa sih yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah orang Ibrani yang jalan kaki di dasar Samudra Laut Merah itu? Yang secara mujizat dalam semalam, mereka dari budak, nggak punya apa-apa, nggak punya harga diri malahan, menjadi orang kaya yang membawa kekayaan Mesir, dijarah dalam semalam, di Paskah pertama. Di bulan Nisan, kalender barunya Israel. Dan siapa sih yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa, yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Di mana saudara-saudara? Padang gurun. Catat ya, padang gurun loh. Padang gurun ini tempat seperti Yesus alami, dan dia ketemu Allah Bapa dan ketemu iblis, tapi iblisnya kalah. Nah, kita juga di padang gurun akan mengalami kemenangan. Iblis dan godaannya gagal, dan kita akan menjadi orang lebih dari pemenang bersama Tuhan. Dan Anda padang gurun itu bukan cuma sekali loh, berkali-kali sampai Yesus datang. Karena kita terus mau dimurnikan. Apakah kita itu betul-betul fokus ke Tuhan? Ternyata fokus itu perlu di-develop ototnya. Nggak bisa langsung terjadi. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Ke tempat apa? Garis bawah itu. Perhentiannya. A place of rest. Stop of work. Jadi untuk mencapai titik di mana mereka berhenti kerja, nggak gampang. Mereka gagal mati, dibunuh massal di padang gurun gara-gara gagal berhenti. Untuk kenalan sama Tuhan, nggak mau kenalan. Bukankah mereka yang tidak taat? Demikian kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Saya suka ngingetin diri saya ke Ibrani 3 ayat 7. Ini bagus sekali nih. Saya pertama kali dengar dari John Bevere ya, waktu saya jadi penerjemah dia. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus. So Roh Kudus ada di dalam hati kita kan? Roh Kudus is still speaking and talking loh. Oke. Pada hari ini, tanggal berapa? 18 November, jam 5 sore, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, it's your responsibility, my responsibility untuk melatih diri untuk bisa dengar suaranya. Bukankah kita dibawa ke padang gurun untuk solitude, untuk bisa ke tempat yang sendiri, sunyi? Kan di padang gurun nggak ada orang. Itu lambang tempat yang sendirian. Oke, Anda nggak ada tempat penyangga, nggak ada scaffolding deh, nggak ada orang yang bisa ditelepon, nggak ada orang akan nelpon Anda juga nggak tahu Anda ditelepon karena semua handphone off. Kalau Anda bangun jam 4 pagi, siapa yang mau nelpon Anda? Oke, nah pada hari itu tujuannya untuk berdiam dan mendengar Tuhan. Kalau kamu sampai dengar suaranya, jangan keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Jadi actually waktu pencobaan di padang gurun, kayak Yesus pencobaan di padang gurun,
oleh iblis, right? Dia fokus kepada suara Roh Kudus loh. Makanya si iblis ngomong apa? Bang, dia ada tertulis. Ada tertulis. Itu apa yang Roh Kudus ngomong ke dia. Waduh. Itu Yesus dilatih berfokus loh, centering kepada Allah Bapa. Kalau kita centering kepada Yesus. Oke, di mana nenek moyangmu tuh mencobai aku dengan jalan menguji aku. Allah yang diuji. Sekalipun mereka melihat perbuatan ajaib, iya dong, kan di Mesir ngelihat tuh. 40 tahun lamanya kan ada mana terus, roti mana. Oke, itu sebabnya aku murka loh pada angkatan itu, generasi itu, dan berkata selalu mereka sesat hati. Jadi orang yang gak latihan mau dengar suara Tuhan, hanya mau dengar opini, pendapat, terjemahkan secara kognitif apa kata Tuhan. Aduh, itu Tuhan bilang hatinya sesat. Dan mereka tidak mengenal jalanku. Mereka semua melakukan ibadah loh. Anda baca Yesaya aja. Yesaya 58. Mereka melakukan ibadah. Tapi Tuhan gak terima persembahan mereka. Karena mereka menuding-nuding orang. Memperlakukan orang dengan kasar, dengan keras. Sesama mereka gak dikasihi seperti Tuhan kasih mereka. Hukum Tauratnya itu gak dilakukan. Itu hukum yang ke-6 sampai yang ke-10, Itu hukum horizontal. 1 sampai 5 hukum vertikal. 10 perintah Allah. Nah, lihat ulang lagi tuh, ayat 12. Waspada ya, saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat orang yang hatinya jahat. Dan yang gak percaya, jadi gak percaya Tuhan tuh hatinya jahat loh. Oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Jadi kapan kita murtad? Waktu gak mau dengar suara Tuhan. Dan gak mau dengar suara Tuhan, gak mau kenalan sama suara Roh Kudus, itu kadang Anda gak mau rest. Ayat 13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Berapa hari sekali? Every day. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus asal kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Itu ayat 13 jawabannya. Nasihati seorang akan yang lain setiap hari. Itu 2 tahun ya. Saya nasihatin kalian untuk solitude, stillness, and silence loh. And ini bukan Peter Scazzaro berkata di akhir buku ini yang day by day yang untuk emotionally healthy relationship ada FAQ 10 top frequently asked question about practicing silence. Why is practicing silence so hard? Kenapa sih kok mempraktek berdiam diri untuk menanti Tuhan itu kok susah banget? Ya, it is. Actually, Anda mau tahu Anda gagal apa enggak dalam spiritual formation untuk jalan bersama Tuhan, perjalanan Tuhan ini itu taunya di padang gurun. Bukan waktu Anda hadir di ibaktian ibadah. Jujur aja. Guys, nah semuanya hari ini kita ada di padang gurun. Oke. Nah, lihat ini di Ibrani 4 ayat 1 sampai 11 kita udah bahas yang ini ya, tapi I want to emphasize on this. Sebab itu baiklah kita waspada. Waspada kan be vigilant. Jagalah, berhati-hatilah. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya. Perhentian itu rest. Artinya rest, you are being Anda tuh disuruh istirahat sama Tuhan supaya jiwanya disegarkan kembali. Supaya batinnya sehat. Renewal, refreshing. Anda kan suka katakan, saya suka staff saya suka ngomong, yuk bu jalan-jalan yuk ke puncak yuk biar refreshing. Saya tuh ingatnya ada lagu Times of Refreshing Here in your presence. Tapi kalau mereka time of refreshingnya kemana? Ke puncak saudara. Saya bilang kalau ke puncak repot, rame kalian. Saya bilang oke, kalian aja deh yang pergi. So di sini perhentian artinya times of refreshing itu masih berlaku. Being in the presence of God tuh bisa di tengah-tengah global pandemi ini. Karena ayat 2 kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan. Jadi mestinya sahabat itu kabar kesukaan, Sela, kabar kesukaan di mana Anda bisa dialog, terus Anda diam, dengerin dia ngomong, dia responnya apa, ngomong lagi, utarakan emosi Anda yang ada di dalam hati Anda. Dan dikatakan di sini, tetapi firman pemberitaan itu tuh tentang si pemberhentian, kok nggak berguna ya? Bagi nenek moyang yang keluar generasi pertama dari Mesir loh. Karena nggak bertumbuh bersama-sama iman dengan mereka yang mendengar. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga Tuhan berkata, aku bersumpah loh dalam murkaku. Ini kalau udah pakai kata sumpah nggak main-main. Artinya dia nggak akan berubah.
Mereka tak akan masuk ke tempat perhentian itu. Ini nenek moyang generasi pertama nih. Sekalipun pekerjaan Tuhan udah selesai sejak dunia dijadikan. Itu menyediakan tanah susu dan madu itu udah kelar sebetulnya. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu nas. Dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Allah aja butuh istirahat, masa kita enggak? Untuk refreshing, kalau enggak jenuh loh. Bisa khotbah melulu tuh kalau enggak ada istirahat juga jenuh loh Bapak Ibu sekalian. Nah, saya mau bawa Anda kepada perkataan Nabi Yeremia di Yeremia 6 ayat 16. Saya senang sekali. Si Yeremia untuk membawa umat Israel supaya ingat ya, untuk masa perhentian ini. Dia ngomong kayak gini loh. Dulu waktu aku dipanggil Tuhan, Yeremia 1, Tuhan tuh nunjukin ke aku tuh jalan ini. Nah, lihat nih dia ngomongnya. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakan jalan-jalan yang dahulu kala. Dulu aku pernah lewat di situ. Di mana jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu tenang. Nah, jalan apa yang jalan baik di zaman dulu itu? Jalan apa? Itu jalan solitude and silence. Jalan berdiam, tenang. Nah, lihat di Ulangan 8 ayat 3. Ini bagus sekali nih. Saya dapat ini waktu saya menerjemahkan si John Bevere karena dia saya suka bukunya dia, A Voice Crying in the Wilderness, buku pertamanya dia mengenai Yohanes Pembaptis. Wah, Pak, you need to read that book. Prophetic book benar-benar. Jadi, kenapa sih orang Israel itu kok dibawa ke padang gurun muter-muter 40 tahun? Dan dia kok cuma kasih mana, di Keluaran 16 ya, 5 hari kan dikasih mana cukup 1 gomer per keluarga, breakfast, lunch, dinner. Gak boleh ambil lebih. Kalau ambil lebih ketahuan loh, karena langsung bau bangke dan seluruh kemah akan tahu. Dan Tuhan akan marah. Kenapa? Karena pakai pikiran kekurangan, scarcity mindset. Kayak zaman di Mesir kan. Karena apa-apanya pas-pasan, justru ditanam dapat disimpan-simpan buat esok hari. Kalau Tuhan enggak, kamu nggak usah worry about tomorrow. Yang diajarin tuh itu, jangan khawatir tentang hari esok. Hari esok punya kekhawatiran sendiri, punya problem sendiri. I provide you enough. Kamu nggak mungkin kelaparan, nggak mungkin kekenyangan. Enough for your whole household. Nah, tujuannya kenapa dikasih begitu? Jadi dia merendahkan hati kita. Jadi kalau Anda kepingin rendah hati, Tuhan yang akan kerjakan dalam kita. Dengan cara dia memberikan apa-apa di kita tuh pas-pasan. Tapi nggak minus. Tapi juga nggak over. Kan yang bikin badan kita kan dia tahu ukuran kita kayak apa kan. Nah, jadi dia merendahkan hati kita, membiarkan kita lapar, tapi dia kasih mana? Menarik ya, ini kan paradoks ya. Yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal nenek moyangmu yang generasi pertama keluar dari Mesir. Tujuannya apa? Dibikin lapar, tapi dikasih mana? Dibiarin kamu kelaparan, tapi dikasih mana? Tidak dikasih daun pre, daun bawang, bawang putih. Nggak dikasih semangka. Tapi dikasih apa yang menu keluarga Allah makan, yaitu mana. Nah, resepnya ganti udah gaya hidupnya. Anda kalau bertobat itu Anda berubah gaya hidup loh. Sampai makanannya aja berubah. Yang kamu nggak kenal, nenek moyang juga nggak kenal. Untuk saya pakai bold letter ya, membuat Anda dan saya mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti aja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mesti hidup setiap hari sesuai Ibrani 3 ayat 13. Nasihati seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena tergiur untuk makan semangka, daun pre, bawang putih, kepingin makan kayak dulu ikan dari sungai Nil. No. Kamu sekarang udah jadi anak keluarga Allah. Makanannya makanan sorga. Yang hidupnya sesuai dengan takaran yang aku bikin. Aku tahu kamu gak kenal aku. Sekarang aku mau bikin kamu kembali ke sistem biologis badan yang aku ciptakan. Seperti sebelum jatuh dalam dosa. Wah, panik saudara. Ternyata kerendahan hati itu melawan upaya mau dapat apa yang ku mau. Aku ideku. Apa yang ku pikir bagus. Silakan. Tapi Tuhan berkata kalau mau jadi anakku gak bisa begitu. Kamu mesti 100% tergantung aku. Bahwa kamu hidup itu bukan dari makanan material.
tapi dari perkataan, from every word that proceeds out of my mouth. Berarti solitude, silence, stillness untuk mendengar Tuhan, Mazmur 37 ayat 7a, itu harus setiap hari loh. Itu namanya Brother Lawrence katakan practicing in the presence of God. Mother Teresa juga ngomong yang sama. You cannot pray unless you daily come to the Lord. Supaya mendengar perkataan Tuhan tiap hari. Fresh mana dari surga. Saya baca The Message Bible ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ulangan 8 lagi, ayat 1 sampai 5. Keep and live out the entire commandment that I'm commanding you today. So that you will live and prosper and enter and own the land that God promised to your ancestor. Pelihara dan hidupkan, hidup keluar, apa yang Allah taruh di hati, hidupin keluar. Seluruh perintah-perintah yang aku, Musa, sampaikan, perintahkan kepadamu hari ini. Kalau Anda dengarnya hari ini, ya perintah ini buat Anda hari ini. Supaya Anda bisa hidup. Jadi orang kalau nggak hidup dari perintah Tuhan, nggak bisa hidup, ya berarti kita mati. Karena hubungan dengan Tuhan pasti putus. Itu binasa loh ujung-ujungnya. And that you will live and prosper and enter, supaya kamu bisa hidup, makmur, dan masuk dan memiliki tanah yang Allah sudah janjikan kepada nenek moyangmu. Remember, every road that God led you, ingat ya, setiap jalan yang Allah pimpin kamu, sepanjang 40 tahun itu loh, di padang gurun, in the wilderness, pushing you to your limits. Betul-betul menekan kamu sampai batas semua, sampai habis-habisan deh. Kekuatan manusiamu sampai habis deh pokoknya. Testing you, menguji Anda. So that he would know, supaya dia bisa tahu what you were made of. Sebetulnya kamu tuh dibikinnya dari bahan apa sih? What are we created by? Anda kalau balik ke Kejadian 1 dan 2, hanya 2 fasa sempurna itu, Anda kan tahu ya, Allah menciptakan manusia pertama itu pakai perkataan kan? Let us make man in our image and our likeness. Kan perkataan, Bapak Ibu sekalian. So kita dibikin dari apa? Firman. So oleh sebab itu kita disuruh ke solitary place, di wilderness, untuk kembali lagi kita ke desain aslinya, buatan cetakan aslinya, yaitu kamu mesti dengar suara perkataan Tuhan tiap hari. Remember what you were made of. Whether you would keep His commandment or not. Jadi mentaati hukum-hukum itu basically mendapat makanan, feeding dari Tuhan day by day. Cuman fresh dari suara Roh Kudus melalui Yesus oleh Allah Bapa. Masuk ke hati kita via Roh Kudus. Lanjut. He put you through hard times. Tuhan itu membawa engkau melewati masa-masa susah. Dengan cara bikin kamu kelaparan loh. He made you go hungry. Apalagi kalau kepingin hungry untuk batagor, hungry buat bakso somai, mie ayam. Dan kalau ngingetnya kayak gitu di tengah Sahara Desert, wah, stres. Oke, rasanya aqua juga rasa air itu juga mineral pahit gitu ya. Terus kita halusinasi ya di padang pasir di depan kaktus sama kalajengking. Aduh tuh bakmi ayam tuh sedap men. Aduh mie keriting gitu ya. Anda bisa bayangin? Itu dibikin lapar tuh. Dan dia kasih makan. Dia tahu Anda lapar dan dia kasih makan. Mana? Mana tuh artinya what is it? Apa ini? Something neither you nor your parents knew anything about. Sesuatu baik Anda atau orang tuamu nggak pernah tahu apa-apa. So, you would learn that men and women don't live by bread only. Supaya kamu belajar tuh, kamu tuh hidupnya, eksistensinya, seluruh roh jiwa tubuh ini hidup tuh bukan gara-gara roti aja. Tetapi you live by every word that comes from God's mouth. Jadi tiap pagi, basically kita disuruh begini ya. Tapi dengan kata-kata Allah Bapa. Dan itu bentuknya mana yang soft seperti kue wafer. Rasanya kayak madu ketumbar gitu loh katanya. Right? Dan dikatakan lah yang lebih hebat lagi. Tidak saja kita dapat makanan fresh dari mulut Allah. Makanya ada perjamuan suci kan. Anda mesti makan tubuh yang dipecahkan dan darahnya tuh. Because it's fresh from His mouth, you know. Your clothes didn't wear out. Pakaianmu nggak bisa lungsuh. And your feet didn't blister those 40 years. Kakimu nggak lecet selama 40 tahun pakai sepatu yang tambah gede. Tuh kali sepatu made in Mesir
itu tambah gede, tambah gede. Dan tidak rusak, tidak dedel, tidak ada sambungan, tidak ada jahitan ekstra. Itu menjadi kuat seperti Anda badannya tambah kuat. Baju juga. Jadi yang dibikin lapar apa? Lapar fashion, saudara. Kalau kita di rumah sepatunya 50, di sana mah satu doang. Cuman awet. Dan mengikuti badan Anda. Bagaimana kalau Anda pakai bajunya satu doang? Nanti orang cerewet kali, bau loh, bau badan. Kamu nggak mandi ya? Oh enggak, saudara-saudara. Itu kan firman Allah masuk tiap hari kan. Itu bau badannya hilang, saudara. Baunya bau surga. Jadi karena bau surganya itu masuk melalui perkataan Allah, bajunya pun juga mengalami kuasa supranatural. Itu mengalahkan semua perfume dari Perancis, saudara. Ini perfume surga. Kan Allah itu kan wangi baunya. Baca di suratnya Paulus deh. To some people we are a sweet aroma. Ya, you learn, and then look at this. You learn deep in your heart. Anda belajar dalam di hatimu, jero banget, gitu kan ya. I love you Jesus, gitu ya. Deep in my heart, that God discipline you in the same way a father discipline his child. Jadi cara memperlakukan kita dan diparenting oleh Allah Bapa langsung di keluarganya dia, itu masuk ke kedalaman hati kita. Anda ingat kan gambar gunung es kita ya? Yang ditonton jangan yang di atas saja, yang putih kecil mungil itu appearance kita, penampilan. Justru yang di dalam yang kita aja nggak sadar ada, yang nggak kelihatan, mau pakai teleskop juga nggak kelihatan, hanya Allah yang bisa tahu, karena dia tinggalnya di dalam situ. Nah, itu butuh mana tuh? Itu butuh perkataan Tuhan tiap hari. Itu pemuritan terjadi di situ. When you learn from the depth of your being, dari kedalaman manusia batinmu, Anda dengar suara Roh Kudus. Karena kan Roh Kudus, coba Anda lihat di Ibrani 3 ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Kita ini bait Allah, Yesus kepalanya loh. Nah, jadi kira-kira Yesusnya di mana ya, Bapak Ibu sekalian? Ya di dalam badan kita. Jadi kira-kira mau fokus mendengar suara Tuhan, mesti tutup mata, nggak di tempat yang sunyi, sendirian, untuk bisa menanti suara Bapa dan menanti hadiratnya. Iya. Itu latihan revolusioner berat. Baca Alkitabnya gampang. Tapi untuk mendengar firman Tuhan ngomong apakah kita melalui firman yang kita baca. Wow. Shaping your heart through reading the word and listening to his voice. Ingat ya. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Itu lagi didisiplin. Seperti Bapak mendisiplin anak. So, pengalaman dibawa ke padang gurun adalah pengalaman solitude. Jadi kalau Anda berkata, aduh gue bosen nih, gak bisa kemana-mana, semua komplainnya begitu. I cannot go anywhere. Penderitaan paling besar di zaman ini, A.W. Tozer katakan, adalah manusia gak tahan di rumahnya sendiri. People can't stand being in their house, gak punya rumah, stres. Sekarang tinggal di rumah terus gak keluar-keluar, juga stres. What do you want? Nah, solitude, Henry Nouwen berkata seperti ini. Solitude is the furnace of transformation. Waktu kita ke tempat sunyi, yaitu padang gurun itu, nggak ada orang kan, nggak ada telepon kan, mana ada kabel internet di situ padang gurun Sahara. Itu adalah furnace, itu dapur perapian. Tempat transformasi terjadi. Transformasi itu di dalam. Tuhan kalau ngubah orang dari dalam keluar, nggak mungkin di kognitif, nggak mungkin. Dia nggak mau sentuh ini. Dia mau hati kita. 1 Samuel 16 ayat 7 kan ya. Allah nggak lihat paras orang, Allah lihat hati orang. Makanya dia pilih Daud, tidak pilih 7 kakaknya. Solitude is the furnace of transformation. Tanpa solitude, without solitude, we remain victims of our society. Kita tetap jadi korban masyarakat kita. And continue to be entangled in the illusion of the false self. Terus aja kita keseret-seret, keikat-ikat dengan ilusi-ilusi yang dibikin oleh si false self. Anda ingat kan false self Anda? Manusia daging kita, manusia lama kita. Yang punya nafsu gede untuk apa? Aku mau punya ini. Aku mau melakukan lebih banyak lagi. Aku mau bisa lebih banyak lagi. What I have, what I do, what
what other people think, how popular I am. Nah, oke. So, tanpa solitude, tanpa kesunyian, mengambil waktu dengan Tuhan, Anda yang baru bergabung ya, ini gaya hidup Yesus loh, waktu di bumi 3,5 tahun loh. Yang 30 tahun pertama, total solitude itu. Makanya begitu dia keluar di Babel Selam, langsung Tuhan berkata Allah Bapa. Bapaknya loh ngaku dia anak loh, ini loh anakku, kepadanya aku berkenan. Kenapa? Dia full of the Father, dia penuh sama Bapaknya, dia udah jadi satu. Dia 30 tahun, tiap hari sama Bapak, nggak satu, in unison, nggak mungkin dong. Dan Jesus himself entered into the furnace. Apakah Yesus sendiri masuk ke padang gurun itu? Ke dapur perapian itu? Oh yes. Di Matius 4 ayat 1 sampai ayat 4 dan 8 sampai 11. Yesus digoda dengan 3 nafsu-nafsu yang mendorong dagingnya dia supaya dia muaskan keinginan-keinginan duniawinya. Nomor 1, dia digoda setan. Kalau engkau anak Allah, ubah batu jadi roti. Itu sebetulnya godaan untuk jadi apa ya? To be relevant. Oh, kamu sama dong, seperti kita semua dong. Masa makanya dari mulut Allah, perkataan mulut Allah harus dari roti. Ayo, mana buktikan kau anak Allah. Tapi anak Allah yang sama ke orang dunia. No. Dia bilang ada tertulis, manusia nggak hidup dari roti saja. Tuh. Berarti dia jago ya. Dia berpusat fokusnya, wah bagus dia. Kedua, iblis selalu menggoda supaya nafsu manusia daging tuh keluar terus. Itu udah false self. To be spectacular. Yuk jatuhin dirimu sana. Nah nanti kan gue mau lihat tuh malaikat menatang dengan tangannya dia. Supaya membawa engkau. Sehingga kakimu gak terantuk. 3, tunjukin dong ke orang powerful. Orang keren, orang berkuasa. Kamu ada otoritas kan? You powerful. Kamu sembah aku 1 kali aja. Seluruh kerajaan di bumi aku berikan padamu. You know, Yesus jawabannya apa? Kamu sembah Tuhan ya. Dan sembah Tuhan saja. Tuhanmu. Aduh. Sekarang saya ngerti dari Basil Bennington kan ya. Bennington ngajarin kalau udah false self itu pasti fokusnya kalau bikin kita fokus ke apa yang ku capai, apa yang ku miliki, dan apa kata orang. How famous you are. Nah, solitude is the place of great struggle. Sebetulnya tempat menyendiri ini tempat paling banyak pergumulan. Karena Anda suruh diam, gak ngapa-ngapain, hanya fokus ke Tuhan. Sementara dagingnya kepingin minum, kepingin makan, kepingin ngopi, kepingin ini dulu, tapi Anda, enggak. Aku datang kemari untuk berada bersama Tuhan, karena Tuhan lagi nungguin aku, Tuhan ngundang aku sudah letih lesu, aku capek, aku butuh Tuhan. Terus ada dari 2 menit sampai 20 menit, sampai 30 menit. Karena nggak bisa berpusat-pusat pikirannya. Anda akan ngalami itu loh. It's a struggle. Kalau orang jago langsung, aduh aku aja 45 tahun belajarnya. Itu aja belum lancar mulus. It's the place of great struggle and great encounter. Anda ketemu Tuhan loh. Nah, ini yang saya kagum. Yang berubah tuh dalamnya saya. Aku nggak bisa gambarin. Apa sih peranannya Ibu Indri? Apa yang mesti dilakukan? Diam. The struggle against the compulsion of the false self. Struggle-nya apa? Untuk perangin nafsu-nafsu manusia dagingku. Dan untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Allah yang mencintai kita. Yang memberikan dirinya sebagai substansi dari manusia baru kita. Ini bener banget. Aduh, dari Henry Nouwen ini bener banget, saudara-saudara. Aku tuh ngalami ada kekuatan di dalam saya. Saya nggak tahu masuknya bagaimana. Aku nggak bisa uraikan di kognitif aku. It's an experience and is a grace of God. Ini benar-benar kasih karunia Tuhan yang kerja. Pemberian. Bukan kuat gagahku, pemberian total. So, Anda perhatikan ya, tadi di Henry Nouwen berkata bahwa Yesus itu digoda dengan 3 nafsu dagingnya tuh. Waduh, didorong habis sama setan tuh. Supaya relevan, supaya spektakuler, supaya powerful. Dan semua jawaban Tuhan apa? Ada tertulis. Jangan kau cobai Tuhan. Sembah Tuhan saja. Jadi Yesus itu sedang ngomong, waktu Yesus menjawab setan, dia lagi ngapain saudara? Dia lagi mengafirmasi identitasku itu dari Allah Bapa. Bukan dari perbuatanku. Bukan dari achievementku. Bukan dari powerku. From the Father, dari apa yang Bapak katakan. Makanya jawabannya ada tertulis. Saya belajar banyak banget deh. So Anda mesti belajar di sini bahwa
Tempat solitary itu memang tempat pergumulan, gak gampang. Di tempat itu scaffolding Anda. Tempat Anda tuh biasa tuh bisa nempel, nemplok, leaning, mengandalkan kekuatan orang, hiburan orang, penguatan dari orang, itu diambil sama Tuhan. Jadi teman-teman yang biasa Anda kontak selama Anda solitude silence, udah gak bisa dikontak. Handphone mati semua. Anda mau telepon siapa? Karena mau ambil udah gak bisa kan? Aduh, bisa. Aku mau fokus ke Tuhan, mau center pada Tuhan. Nah di saat itu berat. Berat banget. Karena tujuan dari solitude, silence, and stillness, atau saya sebut 5S ya. Slowing down, to stop, silence, stillness, sabat, scripture reading, sabat. Tujuannya cuma satu sebetulnya. Melatih otot kita supaya persevere. Supaya tabah tekun. Waktu solitude itu. Nah, kalau si Henry Nouwen ya, karena dia kan biarawan ya. Itu mereka tuh punya sel-sel sendiri. Itu bisa seharian penuh. Mereka latihan. Kalau kita tidak perlu seperti itu, pakai buku day by day. 4 menit pagi hari, 4 menit malam hari. And you begin with 4 menit. Kalau setia dengannya kecil, Tuhan tambahin kemampuan Anda. Oke? Nah, Anda bisa berdiam, tujuannya Anda berdiam itu untuk bisa bertekun. Otot amigdalanya tuh bisa dijinakan dan kenceng, tambah bertumbuh, tambah besar. Supaya suara-suara godaan merayu. Yuk makan ini, yuk abis ini makan ini, pergi kemari ini. Itu kan keluar semua tuh suara itu. Itu yang gedor-gedor pintu manusia dagingmu itu. Lama-lama capek sendiri terus dia pergi. That's solitude silence. Baru Anda bisa Lectio Divina. Belajar mendengar Tuhan ngomong apa melalui firman-Nya. Are you ready to follow Jesus? Saya dapat dari teman saya versi ejaan saya belum dikasih tahu dari ejaan mana nih. A beautiful scripture dari 2 Korintus 4 ayat 17. Firman-Nya Paulus bertulis seperti ini. Bagus deh di paraphrase-nya. Your suffering di padang gurun is not a punishment. Bukanlah penghukuman. Your struggle are not because you didn't pray the right way. Pergumulan yang kau lagi alami, godaan daging ini, bukan karena kamu doanya gak benar, gak tepat, bukan. Atau because you don't pray enough, atau karena kamu gak cukup doanya, belum cukup. Or because you have a weak faith, atau iman Anda lemah. Or insufficient intercessor, atau pendoa syafaat yang Anda kurang. Gak ada malah. Semua your suffering, setiap orang percaya akan mengalami ini. It is because God is using your suffering. Allah menggunakan penderitaanmu in ways that you may not understand today or now. Untuk dengan jalan-jalan cara-cara penderitaanmu itu yang kamu mesti lewati dan lalui, nggak bisa diperpendek, nggak bisa cepat kelar, nggak ada kayak begitu. It can be 25 years, bisa 10 tahun, 25 tahun kayak Abraham, bisa 13 tahun kayak si Yusuf. Nah, itu tujuannya supaya kamu mengerti sekarang. But one day, kamu sekarang nggak ngerti, but one day you will understand. Nah, one day itu, you will see how God use your affliction. Kamu baru bisa lihat loh. Bagaimana Allah menggunakan penderitaan yang menyiksa kamu untuk mempersiapkan kamu untuk menerima kemuliaan Shekinah yang tak tertandingi sama sekali. You personally meet God in His glory. Nah, saya undang Anda semuanya untuk di padang gurun. Memang sebelum struggle itu, Anda akan mengalami yang namanya masa berdiam. Setelah selesai masa berdiam, dibawa lagi ke padang gurun, dites lagi. Nanti di padang gurun Anda lagi diuji. Apakah seluruh otot emosimu ini fokusnya ke Yesus? Pandanglah. Di kitab Ibrani 3 ya, pandanglah. Saya baca ya, Ibrani 3:1. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Pandanglah. Ini sama kayak Ibrani 12 ya, ayat 1. Ayo kita berlari. Kita punya saksi yang begitu banyak seperti awan mengelilingi kita. Ayo mari kita tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Berlomba dengan tekun. Persevere itu ketekunan tuh. Dan
dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita dengan cara kita melakukannya gimana? Mata tertuju kepada Yesus yang memimpin iman kita dan membawa iman kita pada kesempurnaan, yang dengan membawa ke penghinaan, kehinaan, tekun Yesus tekun memikul kayu salib. Ganti sukacita karena lihat suatu hari dia akan lihat pasukannya dia, anak-anaknya dia melakukan yang sama yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi kalau mau pakai mahkota kemenangan kehidupan, Anda mesti melalui peperangan penderitaan ini. Katanya saya pernah dengar tidak ada pahlawan bisa masuk menjadi pahlawan kalau tidak pernah selesai peperangan tanpa scars, tanpa koreng-koreng, tanpa cacat-cacat, borok dan bekas luka-luka. Heroes have scars. Nah, berapa dari Anda tahu? Alkitab kita tuh nggak pernah malu untuk nutupin pahlawan-pahlawan imannya Tuhan. Tapi tidak ditutup-tutupi di Alkitab loh sama Tuhan. Kelemahan-kelemahannya mereka. Sama sekali. Abraham penipu. Hosea beristri pelacur. Yunus rasis. Anti orang Niniwe. Thomas mempertanyakan Tuhan. Nggak ada yang nggak punya kelemahan. You know? Kita lihat ya di 2 Korintus 12 ya, ayat 7-10. Saya renungkan ini. Ternyata penderitaan itu bagus, saudara. Kalau kita mengalami tekanan, kita mengalami bantaian, kritik, itu bagus. Kita berguna buat kita. Bagus sekali. Seperti umat Israel di padang gurun. Supaya kita rendah hati. Supaya kita hanya makan apa yang Tuhan berikan. Itu belajar fokus kepada Tuhan. It's no joke. Tapi ini perjalanan kita di bumi memang kayak gini. So di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat 10, saya percaya Anda hafal ya. Di sini Allah belak-belakan nunjukin kelemahannya Rasul Paulus loh. Anda tahu nggak dia doa 3 kali, 3 jam kali itu. Minta nangis-nangis jerit-jerit supaya duri itu diangkat dari tubuhnya. Tuhan nggak jawab, didiemin. Jadi Anda jangan berpikir ya, kalau pendeta diurapi Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, itu kalau doa pasti jitu tuh. Cari pendeta urapan, pasti jodohnya dijawab. Si Paulus doa 3 kali, teriak-teriak supaya diangkat durinya dari daging dia. Itu utusan iblis tuh, yang menggocok dia. Supaya dia gak sombong, gak arogan, gak meninggikan diri. Tentang hal itu aku udah 3 kali berseru pada Tuhan supaya utusan iblis mundur daripada aku. Gak dijawab. Maksudnya gak dijawab gini loh. Ada jawaban Tuhan, tapi jawabannya bukannya Paulus mau. Anda kan kalau doa kepinginnya yang Anda mau yang dijawab kan ya, tapi pas dijawab jawabannya beda. Nah, ini durinya nggak keluar-keluar, saudara. Tapi Tuhan jawab, tapi maunya Tuhan jawabannya. Apa jawabannya Tuhan? Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Jadi si Paulus nggak tahan sama tuh utusan setan yang menggocok dia. Tapi Allah berkata, tapi dia berguna buat kamu. Supaya kamu mengandalkan kasih karuniaku. Nah, tapi kasih karuniaku nggak bisa datang ke kamu dan kamu nggak bisa terima. Kalau kamu nggak sampai remuk, sampai lemah. Kamu mengalami kelemahan, sampai nggak berdaya, sampai nggak kuat. Di situ kasih karuniaku datang. Dan kuasaku sempurna. Wow, ini kan rumusan paradoks ya. Yang berbeda dengan kognitif kita dong. Kita berpikir semakin doa puasa, semakin berbahasa roh, semakin nggak kemana-mana, nggak nonton TV, nggak kemana-mana, tuh doa melulu semakin kuat. Padahal ternyata enggak. Tuhan tunggu keremukan batin kita. Hati yang remuk, jiwa yang patah tidak kau pandang hina Tuhan. Kalau kau mau aku persembahkan semua kambing, domba, sapi, aku kasih seluruh Israel. Tapi Tuhan gak mau itu. Tuhan minta hati yang remuk, jiwa yang patah. Sebab itu, saya tuh doa sama Tuhan. Kapan ya aku bisa ngomong kayak gini ya? Terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, keremukanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saya bilang, Tuhan kapan ya aku bisa doa kayak gini? Jangan niru Paulus, maksudnya spontan jadi aku gitu loh. When can I have this, Tuhan? Di ayat 10, kagum saya. Ini orang berterima kasih loh, karena diremukin Tuhan. Dia tuh thankful karena remuk.
Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Aku senang, aku rela. I'm willing to be broken. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan. I'm so happy. Aku kalau sampai mesti lewat ini. Dalam kesesakan. Tapi oleh karena Kristus ya, bukan karena melakukan kejahatan loh. Sebab jika aku lemah, aku kuat. When I'm broken, when I am so weak, I know there is the time when grace come, waktu kasih karunia Allah datang. Dan kekuatan ilahi masuk ke dalam kita. Makanya orang yang banyak komplain, kecewa, marah-marah di tengah-tengah kesesakan, ngomel-ngomel, ya itu buktinya 40 tahun nenek moyang kita di padang gurun generasi pertama dari mantan budak-budak di Mesir, kan komplain melulu. Anda baca dong 2 Korintus 10. Anda tahu kan, saya udah bagikan 5 dosa orang Israel. Anda tahu kan? Oke, menggerutu berapa puluh ribu yang mati tuh. Oke, menyembah berhala, you name it tuh. Oke, 5 dosanya mereka. You read 2 Korintus 10 ya. Nah, dan mereka tuh nggak tahan. Balik ke Mesir. Karena otaknya tuh di libik amigdalanya tuh udah terbentuk. Kita mesti kerja. Kalau nggak kerja, kita nggak gimana nih? Nggak tahu, sakit badannya kayak supir saya ngomong, kebanyakan liburan karantina waktu dia pulang dari kampung, jadi sakit katanya badannya nggak kerja. Nah, musuhnya orang Israel dan musuh kita. Ini musuh apalagi zaman digital seperti ini. Kita tuh kepingin masa penderitaan ini cepet-cepet kelar. Nah, Tuhan tuh nggak butuh cepet-cepet. Namanya aja dapur perapian. Bagaimana cepat-cepat, saya tuh dulu pernah belajar ya, Yeremia 18. Pemurni logam dan tukang penjunan kita siapa namanya? Allah kita. Masukin kita logam emas, perak di 44.700 Fahrenheit. Berapa lama yang tahu dia? Untuk dilumerin, dimurniin supaya logam-logam tak mulia tuh copot. Nanti dapatnya yang mulia cair. Baru dia bisa bentuk perhiasan yang dia mau. Nah itu nggak bisa cepet-cepet. Saya kan sekolah kimia nggak bisa cepet-cepet. Aduh udah gitu cuma dapat berapa miligram. Nunggunya semalam suntuk. Jadi orang yang mau menjadi tekun, musuh Anda cuma satu deh. Berapa lama Tuhan? Kapan Tuhan? Kapan? Nah itu orang yang nggak tahan. Kepingin segera. So saya kutip dari John Ortberg. Hurry is the great enemy of our spiritual life formation in our day. Segera dong Tuhan, duduk pengatan. Hurry bisa menghancurkan jiwamu. Hurry can keep us from living well, justru tambah sakit. Seperti Carl Jung katakan, John Ortberg quote, ini psikiater ya. Hurry is not of the devil. Buru-buru itu bukan dari setan, itu setannya. So Anda ikuti nasihatnya dari Dallas Willard, please ruthlessly eliminate hurry from your life. Karena siklusnya untuk Anda selesai dimurnikan nggak ada cepet-cepet. Panjang puluhan tahun. Itu namanya going through the wall. Kalau Anda belajar buku ini pasal 6, you are going through the wall. And berkali-kali dalam hidup kita. Bukan cuma sekali. So, saya mau tutup ini dengan quote dari Thomas Merton dari Peter Scazzero. Dalam dunia yang bising, hiruk pikuk, penuh kebingungan. Jadi kan kayak jawabannya laporan-laporan pemaparan COVID di negara ini, di mana-mana, Amerika, Indonesia, kan terus-terus diterima. In a world of noise, confusion, and conflict, banyak kebingungan dan konflik, penting, perlu sekali, it is necessary, that there be places of silence, tempat-tempat berdiam. Inner discipline, disiplinnya bukan otot tangan, tapi di manusia batin. Inner discipline and peace. Peace itu di dalam. That goes beyond surpass all understanding. May be in your mind and in your heart. Okay? Biar ada di dalam batinmu, inner discipline. Disiplin itu berarti tiap hari ya. Dan damai sejahtera. Di tempat itu, the love, agape love can blossom. Akan mekar, berbunga. So, Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih tahu pada Anda semua, saya mau jujur, kalau Anda tidak melakukan solitude silence, Anda akan seperti saya tulis di sini. Saya mau jujur pada Anda semua ya, bahwa semua
sama saudara-saudari juga semua, bahwa sebagai bagian dari tubuh Kristus, mayoritas kekristenan kita tuh hanyalah kekristenan 10%, puncak gunung es. Dan kalau Anda nggak mau dimuridin di bagian dalamnya, yang dalam oleh Tuhan Yesus, melalui penderitaan-penderitaan itu, perubahan yang Anda bikin sendiri, dan kelihatan dari mata orang, itu hanya fokusnya di penampilan. So you can see the iceberg tuh. Oke, saya kutip dari Seven Habits, Stephen Covey. Kalau yang fokus Anda yang di puncak gunung esnya, ya cuman personality aja yang Anda setel-setel. Penampilan Anda. Dan kalau untuk mau membentuk karakter sampai dalamnya tuh seperti Kristus, itu nggak ada jalan pintas, saudara-saudara. Adanya karakter etik, itu fokus di sini. Itu fokus Tuhan yang bekerja. Di mana Anda menabur benih-benih kebesaran, itu benih karakter Kristus, menanti Tuhan. So, saya mau katakan pada Anda, problemnya akar kita sama sekali nggak terjamah atau tersentuh. Artinya 90% dari Kristen zaman ini, itu gunung esnya tuh yang di bawah permukaan, itu tidak tersentuh loh. Dulu saya 30 tahun pertama loh. Sehingga kita tidak dikenali, itu bagian itu nggak dikenali, nggak disadari, sama sekali. Oleh sebab itu nggak tersentuh sama sekali oleh Yesus. So, penutup saya, Amsal 4:23. Kalau Anda melakukan solitude, silence in the furnace of transformation, Amsal 4 ayat 23 menjadi kehidupanmu. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Jaga hatimu. Karena dari dalam hatimu keluar aliran air hidup, yaitu Kristus sendiri. Yohanes 7 ayat 38-39, Anda akan miliki hati seperti ini. Dari dalam hati kita keluar aliran air hidup. Then we begin, ini goal saya, goal. Kayak saya mau mencapai kualitas murid Kristus yang memancarkan air hidupnya Tuhan Yesus. Supaya saya bisa mengasihi sesama, seperti Yesus mengasihi saya. Itu hanya dapat terjadi when you are doing the core of discipleship adalah being with Jesus. Yang terdiri dari silence, solitude, loving union. Anda lihat itu fotonya. Ritme, hidup dengan ritme. Anda listen to God, practice His presence, dan Anda mengalami first hand spirituality dari Tuhan langsung. Itu the core dari emotionally healthy discipleship. Kursusnya intinya kayak begini. Bayangin, untuk dimuridkan Yesus, tes the kursus. Itu resepnya tuh. Silence, solitude, loving union with God, Father, Son, and Holy Ghost. Ritme hidupmu ada. Oke, berapa kali sehari Anda ketemu Tuhan, mendengar suara Tuhan, latihan hidup dalam hadiratnya, dan mengalami kerohanian fresh dari surga. Bukan pinjem buku orang dicatat, dikutip. Oke, sekarang saya masih kutip. Oke, because I'm on the journey. Jadi Anda jangan takut kalau mengutip, supaya Anda tahu goalnya kemana. Oke, Sela sudah selesai hari ini. Itu resepnya di foto dan praktekin. Kalau mau tanya, please send your question to us. I'm happy to answer you. Kita doa ya. Thank you Father God untuk Bible study sore hari ini. Kami percaya Kau bisa memiliki murid-murid dari Sabang sampai Merauke, Switzerland, Amerika, Kalimantan, Eropa, Hong Kong, Singapura. Mereka yang mendengar di YouTube hari Senin, Kau akan punya murid karena mereka sudah tahu resepnya Tuhan. Kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus. Amen. Sampai hari Sabtu. Tuhan berkati.